Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, malam, Andriani. Silakan open cam. Waalaikumsalam. Salam toleransi. Ya, salam toleransi. Salam. Saya juga Islam ya. Oh iya, nggak apa-apa. Cuman kayak gimana ya? Lucu aja perdebatan antara Islam sama Kristen ini kan kayak gimana gitu. Ya bisa ketawa aja. Kan beda orang beda cerita ya dalam agamanya masing-masing, mempunyai kepercayaan masing-masing gitu kan. Apa namanya? Di sini saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Di dalam Kristen itu, bentar dulu. Bentar. Mau mikir saya mau nanya apa dulu. Nanti salah-salah kan, nanti saya langsung disekak emak ini sama 3 orang langsung ini. Kamu kalau bertanya apa Kristen nggak apa-apa, orang Kristen kan menjawab. Soalnya kayak tadi saya lihat sama Kazrin tadi kan, ini belum dia ngomong, udah kalian langsung kayak gini kan jadinya. Ya gini siapa? Baik. Kenapa dia digerojosin? Karena dia bertanya, terus yang kalau kita nanya apa yang kutanya, dia menjawab pakai Alkitab. Padahal kan kutanya Tuhan dia yang ada di Al-Quran. Kenapa mau jawab pakai Alkitab yang dia tidak paham? Kan lucu kan? Iya Tanya sih. Al-Quran, jawabnya pakai Alkitab. Coba kamu tanya sama kita, tanya Alkitab. Apakah kita mau jawab dengan Al-Quran? Enggak kan? Kan keiman kita yang ditanya. Makanya aku pastikan dia tadi itu pembohong, pendusta. Karena saya bisa buktikan dia itu pendusta dan pembohong. Gitu. Kamu mau tanya apa sih kok? Ini Nona cantik nih, mau tanya apa Nona cantik? Ini mau bertanya tapi mau mikir dulu tanya apa, nanti saya takut salah-salah gitu nanyanya kan. Oh iya. Kristen gitu. Dipikir-pikir dulu lah ya. Iya, kalau kita Supaya nggak salah-salah. Iya, kalau kita bertanya salah-salah nanti kan jadinya menyinggung agama orang gitu kan. Makanya saya mau mikir dulu mau nanya apa. Gini dia Mbak. Sepanjang Mbak bertanya, ya sekritis apapun pertanyaan itu, kita akan coba jawab. Dan kita akan tetap hormati orang yang bertanya itu, dan menghormati dirinya dan menghormati agamanya. Tetapi jangan menjadi orang yang merasa lebih paham tentang isi rumah orang lain. Just it. Hanya itu Mbak. Oke. Jadi izinkan kami Kristen menjadi orang yang lebih paham tentang Alkitab kami, dan kami akan izinkan Mbak menjadi orang yang lebih paham tentang Al-Quran Mbak. Kami tidak akan menyinggung itu sama sekali. Gitu dia Mbak. Iya sih. Kan dalam agama juga ya, saya kan ini Islam. Tapi walaupun saya Islam, cuman tidak terlalu banyak tahu juga sih. Soalnya kan yang belajar gitu. Di dalam Kristen itu, kenapa kalau masuk Kristen itu kenapa harus dibaptis? Cuma nanya yang itu sih, kenapa harus dibaptis, kenapa nggak ada kayak cara yang lain selain dibaptis gitu buat masuk Kristennya. Iya, kenapa dibaptis? Karena itu perintah Tuhan Yesus ya. Bagi siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat setiap manusia, harus dibaptis. Kenapa dibaptis? Itu tanda menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umatnya. Karena hanya kepada Tuhan Yesus aja yang mendapatkan jaminan ke surga itu. Melalui apa? Salah satunya melalui baptisan itu. Emang di dalam Alkitab Kristen ada nggak penjelasannya tentang baptis? Ada kan, itu kan kita menjadi pengikut Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus juga dibaptis, dan bagaimana juga diperintahkan kepada murid-muridnya Yesus untuk jadikanlah semua bangsa muridku,
di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, dan pergilah jadi ke semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Begitu. Jadi baptislah yang mau percaya Yesus adalah Tuhan, karena memang Dia Tuhan satu-satunya yang berkuasa di mana? Baik di dunia dan di surga. Baik di dunia dan di surga. Matius 28 ayat 18. Itu ada ayatnya semua, dalilnya ada jelas. Itu, dan Tuhan kita itu Maha Kuasa dan Dia Maha Ada. Sudah dibuktikan Dia Maha Ada. Dia pernah menampakkan kepada manusia, baik kepada Adam, kepada Abraham, kepada Yakub, dan juga kepada Musa. Itu jelas kitabnya menjelaskan tentang itu. Tapi kalau ada kitab-kitab di luar sana yang mengaku-ngaku, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas itu bagaimana kitab Taurat dan juga kalau Mazmur dan juga Injil itu sudah jelas bisa menjelaskan itu semua. Tidak ada kitab yang lain bisa menjelaskan itu. Begini, di dalam Kristen itu Tuhannya ada satu enggak atau lebih? Tuhan ada satu lah. Satu ya? Lebih. Ya, saya tambahkan dikit ya. Jadi di dalam Markus 16 ayat 16, ya, itu adalah firman Tuhan. Barang siapa percaya, saya baca ya, siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Nah, jadi percaya dulu. Nah, untuk dibaptis itu, langkah pertama harus percaya dulu. Sesuai dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan dibaptis. Makna baptisan itu adalah di dalam Roma 6 ayat 4 ya. Saya baca ya, Mbak. Roma 6 ayat 4. Oke. Sebab itu, ya, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematiannya, supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan, ya. Saya baca TB-nya dulu ya. Oke. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi pada saat kita dibaptis itu, ditenggelamkan, dikuburkan bersama dengan kematian Tuhan Yesus, dan kita keluar dari air itu, ya, kita dibangkitkan, ya, bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sebagai lambang materai bahwa anak-anak yang menerima Tuhan Yesus itu telah dikuburkan manusia dosanya dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Seperti itu dia, Mbak. Makna baptisan itu ya. Bentar. Iya. Dosa dikubur. Kan dosa itu tidak terlihat. Kok bisa dosa dikubur gitu? Artinya kan itu seperti kita bersama dengan kematian Tuhan Yesus itu, yang menebus dosa-dosa kita itu, menebus manusia itu dari di atas kayu salib. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13. Jadi kita dikuburkan, ditenggelamkan di dalam air itu bersama dengan lambang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setelah itu kita keluar dari air itu, lambang bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya setiap orang Kristen yang sudah percaya, ya, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia harus dibaptis. Seperti itu dia, Mbak. Ya. Jadi setelah Mbak itu dibaptis, dengar dulu. Setelah Mbak menerima Yesus adalah Tuhan dan dibaptis. Maksud saya gini, Yos, bentar. Dosa maksud saya gini, Mbak. Sudah tidak ada mungkin lagi. Iya. Gini Yos, izin ya Yos, bentar. Maksud saya kan Mbak gini, mungkin penjelasan kami ini kan Mbak kurang masuk di akal Mbak. Mungkin karena kan dasar keimanan Mbak kan bukan Alkitab, tapi Al-Qur'an, ya kan? Jadi cuman karena Mbak bertanya, kami jawab. Nah, masalah Mbak menerima jawaban ini atau tidak, itu hak Mbak. Kita juga tidak memaksa. Hanya kami memberitahukan karena Mbak bertanya. Seperti itu dia Mbak. Agar dalam diskusi kita ini tetap mengedepankan prinsip saling menghormati itu.
Itu dia, Iya, Mbak. betul. Lanjut, Yos. Tapi bukan saya cuma bertanya biar lebih tahu aja soal Kristen sama Islam itu kayak gimana aja gitu. Kalau saya nggak apa namanya, pengen bertanya aja udah. Lebih tahu tentang Kristen itu tuh kayak gimana sih, kenapa kayak gini sih gitu. Kalau soal Kira-kira tentang yang tadi dijelaskan sama Bang Livin, Mbak ngerti nggak yang dijelaskan tentang baptisan? ngerti, saya dengar. Ngerti kan? Kenapa Mbak tadi kan nanya kenapa dosa dikuburkan kan tadi kan? Hmm. Iya kan? Kan dosa Kayak itu aneh kok lihat dosa kan, dikuburkan. dosa itu kan tidak terlihat ya. Kok bisa dikubur gitu? Gimana cara nguburnya? Kan dosa nggak terlihat. Sedangkan Dosa itu bisa terlihat. Kalau Mbak berdusta contohnya itu kan atau berbuat kejahatan kan itu dosa. Itu kelihatan dari perbuatan. Nah, itu dosa ya kelihatan dari perbuatan kelihatan dari kita. perbuatan emang. Hmm. Dosa ya kelihatan emang. Cuman maksudnya itu misalnya nih, kalau kita ngomongin orang itu kan juga dosa ya. Ngomong apa Dosa dulu? Ngomong yang jahat-jahat gitu. Iya, kalau yang ya. jahat-jahat dosa. Bukan, Maksudnya kalau kamu gini-gini ngomongin orang. orang, ya kamu fitnah orang itu dosa. Kalau kita ngomongin Ya, orang tentang fakta yang dia buat, ya itu nggak dosa. saya tahu Mbak, saya perempuan juga Kak. Saya tahu kok. Dalam Islam juga gitu. Kita diajarkan. Kalau kita ngomongin orang juga sesuai fakta nggak dosa. Cuman Tapi itu gini dia Mbak, pertanyaan tadi saya yang juga dalam Islam masalah sama baptis dalam udah paham kan? Yang masalah ya baptis udah tadi udah paham kan? Ya, Udah. jadi yang arti yang diselamkan itu kan arti itu Yesus kan sudah mati, dikubur kan dan bangkit kan. Dia namanya bangkit dari orang mati. Makanya dosa kita jika sudah menerima Yesus terus kita menerima baptisan itu, kita dibaptis di selam. Dicelupkan dalam air. Di saat kita bangkit dalam air, dosa kita itu sudah dihapuskan. Jadi putih seperti bulu domba katanya, seperti salju. Walaupun dosa kita banyak merah seperti apa? Kain kerbisi. Nah, itu kata Alkitab. Kita datang bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan, menerima baptisan kudus itu, kita akan dihapuskan dosa kita. Gitu. Nih, saya mau nanya lagi satu. Seperti bayi nanti, nggak ada dosa katanya. Saya nanya lagi satu. Satu lagi ya cantik karena Ya, silakan. udah terlalu lama di atas. Oke, satu. Maaf Kak kalau saya terlalu lama itu. Ini tinggal satu. Yesus itu punya ibu nggak? Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Ketika dia datang ke dunia berkenosis, dia memang memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Jadi Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih, perawan suci yang dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangannya. Makanya wanita yang paling berbahagia di dunia ini, di jagat raya ini hanyalah Bunda Maria. Sehingga Bunda Maria itu ada di surga dan orang Kristen tidak perlu mendoakan Maria supaya masuk surga karena Bunda Maria sudah di surga. Nah, seperti itu saudariku. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Andriani yang cakep dan cantik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam. Yesus memberkati ya. Selamat malam Abu Bakar. Selamat malam juga Kak Tolong buka kamera saudaraku. Di sini lagi gelap soalnya Kak. Saya ada di kamar soalnya nggak bisa anak saya tidur soalnya. Nanti bangun kalau dihidupin. Oh ya udah satu saja pertanyaannya silakan. Siap. Sebenarnya sih saya tuh gini Kak. Saya tuh ngedengerin dari tadi tuh ya debat-debatnya gitu. Kurang seneng sebenarnya debat kayak gini loh sebenarnya. Intinya menurut saya tuh langkah lebih baiknya sih kita tuh nggak ngedebatin masalah Tuhan kita lah. Intinya kita tuh nggak bakalan percaya. Saya pun nggak percaya sama Tuhan Kak Mika, dan Kak Mika pun nggak bakalan percaya sama Tuhan saya. Oke, saya jawab Jadi, ya Bang. Ya. Jadi gini Bang, ya. Kalau memang Abang seperti itu, terima kasih Abangku. Ya, tapi Abang bisa lihat bagaimana sikap kami akan berbeda. Kepada orang yang ingin tahu, kami akan kasih tahu. Tetapi
kepada orang yang merasa paling tahu, ya, merasa paling paham, kami akan kasih paham, Bang. Jadi sikap kami kepada Azril berbeda dengan sikap kami kepada Baik tadi, Bang. Kami Baik tadi juga bertanya, banyak pertanyaannya juga kritis. Tapi sepanjang dia bertanya, Bang, kami tidak akan pernah menyinggung agamanya sedikit pun. Kami akan tetap menghormatinya. Gitu dia, Bang. Jadi room ini dibuka, Bang, untuk diskusi, tanya jawab. Itu kan ada judulnya, tanya jawab seputar kekristenan. Oke? Tetapi izinkan, jika Abang merasa agama Abang paling benar, izinkan kami Kristen juga merasa agama kami paling benar. Ya, jika Abang merasa, ya Bang, ingin lebih tahu tentang Al-Qur'an Abang, izinkan kami Kristen juga merasa orang yang lebih tahu tentang Alkitab kami. Tetapi akan sangat konyol pada saat seorang Islam seperti si Israel tadi, Bang, ya, mengambil, mencomot ayat dari Alkitab kami Kristen lalu mengartikannya sekehendak jidatnya, Bang, untuk kepentingan agamanya, ya, kepentingan imannya. Bayangkan, Bang, jika ada orang mengambil ayat dari kitab Al-Qur'annya, Bang. Contoh kasus Ahok, apa yang terjadi, Bang? Pasal penistaan agama, Bang. Demo berjilid-jilid. Gitu dia, Bang Abu. Jadi jika Anda tidak suka orang lain melakukan itu kepada Anda, maka jangan perbuat kepada orang lain. Jangan di satu sisi Anda tidak suka Al-Quran Abang dicomot-comot, jangan melakukan itu terhadap Alkitab agama lain. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperbuat. Seperti itu, Bang. Ya, Bang Abu? Saya paham masalah kayak gitu, Bang. Iya, emang saya tuh gini loh. Saya tuh paham masalahnya toleransi lah. Intinya di Indonesia itu hidup dengan negara hukum dan juga beragam toleransi juga ya. Cuman kalau misalnya kita itu membahas masalahnya Ahok dulu, emang gini loh, Bang. Al-Quran tuh suci loh. Ya, itu menurut saya kan. Al-Quran tuh suci. Jadi enggak ada satupun orang yang mampu menghina atau mencela Al-Quran atau membalikan faktanya dari Al-Quran gitu loh, Bang. Bedanya karena Al-Quran tuh sama Bible. Maaf ya, Bang ya, bukan saya mau mengkritik, enggak. Kalau Bible itu atau Alkitab itu kayaknya karyanya sudah banyak loh, Bang. Itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau Al-Quran tuh gini, Abang Abu, ya, siap. jangan ngomong kayak gitu, Fleming. Sepertinya mau mengatakan Alkitab ini yang kami percaya itu sudah diubah-ubah. Kan seperti itu, Bang, itu cara ngomongnya seperti itu. Bang mengatakan Abang punya sempurna, oke. Menurut Abang itu oke. Tapi jangan Bang menyinggung kitab orang lain. Oh, itu udah dirubah-rubah. Nggak boleh seperti itu. Ya, kami hormati. Abang bilang menurut Abang itu kitab Abang itu sempurna, suci. Oke, itu menurut Abang. Kami juga di dalam saya juga kami menghormati, Bang. Intinya kami juga nggak suka dengar intinya kitab kami dirubah-rubah karya orang. Kan begitu. Tapi Abang menyinggung kayak gitu, berarti Abang ini seperti mau meremehkan kitab orang. Kan gitu. Bukan mau ngeremehin. Sebenarnya Abang itu. Bang, ini apa, Bang? Gini. Menurut Republika, cara Abang Kamis 27 September 2018, ulama sepakati perubahan 186 penulisan kata dalam Al-Quran. Ini apa, Bang? Menurut Republika nih, Bang. Ulama berita resmi Indonesia. Penulisan kata ya? Dalam Al-Quran. Nah, nih. Tadi dia bilang kitab kita sudah dirubah-rubah ya, Yosi? Gimana, Bang? Iya, katanya kitab kita itu karya-karya orang, udah versi-versi karya orang. Nah, padahal dia tadi naik ke sini untuk ceramah. Tidak suka. Jangan debat-debat, katanya tidak suka. Tapi malah dia yang merendahkan kitab kita. Itu masuk angin Abang ini loh. Aduh, abang, jangan jadi menafik lah, Bang. Iya, jangan kayak gitulah, Abang kayaknya omongannya semenit yang lalu. Ya, kan? Saya tidak suka debat-debat gini, ya kan? Mari bertoleransi. Semenit yang lalu, semenit kemudian perubahan pun terjadi 180 derajat.
Kan masuk angin namanya itu Bang Abu. Abang. Makanya aku pastikan banyak yang naik sini pendusta. Bisa saya tes, abang juga pendusta. Bisa saya buktikan. Begitu. Ya, terima kasih Bang Abu ya. God bless you Bang Abu. Bertanya yang baik-baik, seakan-akan betul di atas. Tetapi Ya. Alkitab orang lain. Kita ganti Sebenarnya dulu saya sama bukan yang mau lain. ngeremehin Bang kita. Cara ngomongnya, Ya. Bang. Makasih ya, maaf ya kalau salah kata ya. Iya Bang. dimaafkan, Kami selalu maafkan kalian kok ketika kalian menuduh Alkitab kami berubah-ubah lah, palsu lah. Kita selalu maafin ya. Terima kasih. God bless you. Ini loh Kak Mika, saya nggak bicara tentang palsu. Cuman ada versinya gitu kok, ada apa? Perjanjian lama, Revisi. perjanjian baru itu maksudnya Ada revisi mana maksudnya. gitu, katanya kayak gitu. Jadi yang Iya. paham dulu. Jadi gini Bang, Sebenarnya mau harus nanya paham dulu tentang revisi itu. bahasa ya. Karena di dalam abang juga berapa kali saya- direvisi Itu sebenarnya. Bukan mau ceramah bahasanya. juga bukan. Kan begitu. Makanya Ya oke lah Bang Abu. Terima kasih Bang Abu. God bless you. Oke Bang, tunggu. Saudara-saudara sekalian, di video yang sudah kita lihat bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa orang yang mau masuk ke Kristen itu harus dibaptis dulu. Tuhannya Kristen itu ada berapa? Dan kita di video tadi sudah menyimak bersama bagaimana saudara Yoshinoya dan Living Smile yang membantu Mihana menjelaskan secara panjang lebar sesuai dengan iman kekristenan mereka tentang baptisan, juga sudah menyebutkan ayat-ayat di Alkitab tentang baptisan itu. Untuk itu silahkan para penonton memberikan penilaian tentang hal ini. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 28, lihat perikopnya di ayat 18-20. Markus pukul 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Roma 6:4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 10, lihat perikopnya di ayat 9-10. Galatia pukul 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.